Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para tuan guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus beliau Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allama Muhammad Adnan Awqaf Al-Madani yang sangat kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sudah janji kepada Tuan Guru Ma'arif untuk hadir ke tempat ini dalam acara ini, walaupun sempat lupa sehingga kemarin sore saya baru telepon kepada yang biasa memberikan tiket kepada saya, Pak Wafir, dan beliau mengatakan sudah menyerah, tidak ada tiket. Tetapi saya terus mendesak dan akhirnya bisa ke sini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi Tuan Guru Ma'arif menyampaikan Pak Kiai tidak usah lama-lama, tapi yang penting-pentingnya saja. Bapak dan ibu sekalian, saya hadir ke sini, mohon maaf, hanya kepingin menyampaikan garis besarnya. Saya pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu pada tahun 2019 itu dinyatakan diberi penghargaan secara resmi karena memang letaknya Madrasah Amanatul Ummah itu di Jawa Timur. Penghargaan itu diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, ya, dari Badan Survei yang kemudian menentukan pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia itu Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Dengan mohon maaf menyebutkan juga kompetitornya. Kompetitor itu pesaing-pesaingnya. Itu ada 3 pondok pesantren. 1 Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, 2 Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, nomor 3 Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tetapi memang nomor 1-nya adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Saya hadir di tempat ini karena kepingin tahadus bin nikmah kepada para pengasuh pondok pesantren yang saya sudah sampaikan kepada Tuan Guru Ma'arif. Berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan para pengasuh pondok pesantren. Tentu bukan sekarang, kalau sekarang waktunya tidak mencukupi. Saya kepingin nanti menyampaikan kiat-kiatnya bagaimana untuk menjadikan pondok pesantren itu maju. Saya pendiri pertamanya, jadi sebelumnya tidak ada pesantrennya. Didirikan di puncak gunung, di lereng gunung. Di tempat itu sepi sekali, jauh dari perkampungan. Jalan menuju tempat itu kecil sekali, hanya 2 meter. Kalau di depan sudah ada mobil, tidak mungkin disalip. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau malam gelap gulita, sehabis maghrib tidak ada orang berani lewat di jalan itu karena banyak begal.
ini. Saya mendirikan di situ pada tahun 2006, artinya belum lama, 2006. Pernah satu saat ada seorang pengasuh pondok pesantren dari Jakarta, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar SP. Beliau memberi ceramah di tempat saya. Komentar beliau, Pak Kiai Asep ini gimana cara berpikirnya? Saat itu beliau mengatakan, saya punya 8 pondok pesantren, semuanya rasional bisa dapat murid, tetapi pondoknya Pak Kiai Asep ini saya bingung siapa nanti yang akan jadi muridnya. Itu sudah 2 tahun saya dirikan. Malah beliau mengatakan apa monyet-monyet yang saya temukan di tengah jalan tadi itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Artinya di tempat yang begitu sepi. Tetapi alhamdulillah Bapak dan saudara-saudara sekalian, 3 tahun berikutnya semua lembaga pendidikan beliau diajaknya ke tempat kami dan kemudian diajak untuk berstudi banding. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, berawal dari tidak punya apa-apa, hanya ada sebidang tanah yang penataannya sulit sekali karena lereng. Tanah itu tidak lebih dari 1 hektar. Kemudian ada bangunan kecil yang kemudian saya jadikan asrama putri untuk 23 orang dan gudang kayu saya jadikan asrama putra untuk 25 orang. Jumlahnya 48, di bawah teror sekolahnya, di bawah teror. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Saat itu saya mengatakan pesantren ini untuk sementara akan saya jadikan pesantren yang lembaga pendidikan yang paling maju di Indonesia untuk sementara. Ketika saya mengatakan untuk sementara, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya semoga menjadi kiblat keilmuan dunia. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan itu malu sekali. Saya mengucapkan itu malu sekali, tapi itu tercetus dari kalimat saya tanpa dipaksa, tanpa dipikir. Ya. Namun malu itu hilang ketika satu saat saya menemukan referensi, menemukan acuan bahwa innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya dan rendah pula cita-citanya. Setelah saya menemukan itu, saya jadi tidak malu. Ketika berdiri, saya sebut nama madrasah itu madrasah bertaraf internasional. Semua orang mempertanyakan, semua orang mengkritisi, tetapi saya punya argumentasi, oleh karenanya berjalan mulus tidak mengapa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau dulu jumlah muridnya 48, sekarang sudah 10.000 di tempat itu. Dan ketika saya mendirikan madrasahnya madrasah aliyah, kemudian saya dirikan kelas salamiyah, kemudian akhirnya ada SMP, SMA, sekarang sudah perguruan tinggi, dan hari ini satu-satunya pesantren di Jawa Timur, barangkali di Indonesia, pesantren yang memiliki program doktor. Ya. Program doktor ini, mohon maaf, karena saya sudah punya program doktor, bahkan 2 prodi, maka harus segera
terlahir doktor-doktor dari NTB ini. Ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tetapi saya kepingin bukan hanya sekadar doktor, namun doktor yang berkualitas, karena kita mengandalkan sistem 3 tahun harus lulus, 3 tahun harus doktor. Sistemnya memang beda dengan di tempat lain. Kita memiliki mata kuliah yang 0 SKS berupa penulisan jurnal selama 4 semester. Baru boleh berhenti untuk tidak mengikuti program ini, mata kuliah ini, kalau sudah terbit jurnalnya K1, ya K1 atau Scopus. Kalau belum masih harus ikut selama 4 semester. Nomor 2, ada mata kuliah lagi 0 semester, yaitu 0 SKS, yaitu penulisan disertasi selama 4 semester, 0 SKS. Baru ada SKS setelah disertasinya selesai, kemudian diberikan kepada pembimbing pertama dan pembimbing keduanya yang ikut memproses terlahirnya disertasi tersebut. Sehingga dengan demikian nanti 3 tahun sudah selesai menjadi doktor. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mahasiswanya banyak. Di tahun pertama mahasiswanya 200 orang. Loh kok 200? Di tempat lain itu di bawah 10, 6, sehingga kemudian ada permintaan dari berbagai perguruan tinggi, Pak Kiai tolong SPP-nya jangan murah. Sampai ada permintaan begitu. Saya bilang untung ada SPP. Rencana saya malah beasiswa semua begitu. Ini satu. Kemudian berikutnya Pak Kiai, penerimaan mahasiswanya jangan banyak-banyak. Nah, saya jawab, saya sedang membuat sebuah perencanaan bahwa setiap tahun saya bisa meluluskan 500 doktor setiap tahun. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini semua akan saya ceritakan bagaimana caranya kepada para pengasuh pesantren. Nanti Tuan Guru Ma'arif yang akan merencanakan, saya buka rahasianya, dan yakinlah bahwa hukmu ma'al illah wujudan wa adaman, bahwa ketika panjenengan nanti saya ceritakan tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, ceritakan kepada orang lain agar orang lain bisa mendengarkan, bisa menyimak, kemudian bisa menularkan, dan kemudian bisa dirasakan kenikmatannya oleh mereka yang mendengarkan, karena bisa meniru. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, itu nomor 1. Jadi insya Allah nanti saya akan kembali hadir ke sini, disusun jadwalnya oleh Kiai Ma'arif, mungkin 3 bulan lagi bisa. Dan yang diundang masuk pondok pesantren, biar pondok pesantrennya nanti di Lombok ini maju semua. Begitu Bapak dan saudara-saudara. Nomor 2, Bapak dan Ibu sekalian, saya ditulis di mana-mana. Saya ditulis di mana-mana, di medsos, di YouTube, bahwa saya adalah kiai miliarder, tapi dermawan. Artinya miliarder itu biasanya tidak dermawan, ya. Karena ketidakdermawanannya kemudian menjadi miliarder. Saya pikir benar juga yang membuat judul ini,
dan itu dibuat dalam proses pencetakan, dibuat buku setebal 500 halaman ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Kiai Miliarder dan Dermawan. Tahun 2006 saya tidak punya apa-apa, membeli sebidang tanah kurang dari 1 hektar di atas gunung. Tentu bisa dibayangkan harganya murah, tapi itu pun bisa saya lunasi setelah 2 tahun. Saya tidak punya apa-apa. Tahun berikutnya tempatnya anak-anak itu di rumahnya penduduk yang jaraknya setengah kilo, yang kalau jam 2 malam saya keliling membangunkan mereka, dibawa ke lokasi pesantren untuk sholat malam ya, sholat malam di bawah atap langit, tidak ada musolanya yang memadai. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saat itu saya belum punya apa-apa, 2006. Sekarang disebut sebagai Kiai Miliarder yang dermawan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, apa kiatnya? Mohon maaf, sederhana sekali sebetulnya. Barusan kita berpuasa Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada umat sebelummu berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan mohon maaf, ba'dul mufassirin mengartikan la'alla di sini adalah litahqiq. La'allakum tattaqun, kalau kamu baik puasanya pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Nah ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, puasa sudah selesai, tinggal akibatnya yang harus kita dapatkan. Apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perolehan yang sangat besar tentang takwa itu. Kalau kita punya takwa, asal kita beriman kepada Allah, maka kita mendapatkan segala-galanya. Seperti misalnya, mohon maaf, panjenengan bisa menjadi miliarder ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh kesulitannya diberikan jalan keluar. Kalau panjenengan memiliki kesulitan, senantiasa saja Allah menyiapkan jalan keluarnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan panjenengan semua. Dalam ayat lain disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Yang oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, puasa kita sudah selesai. Kita langsung kepada tujuannya. Saya harus jadi orang yang bertakwa. Takwa ini yang dengan mudah sekali mengucapkannya, mudah sekali memahaminya. Takwa itu artinya imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, jika kita istiqomah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa dan memiliki, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seluruh kesulitan kita oleh Allah akan diberikan jalan keluar, seluruh urusan kita akan dimudahkan oleh Allah, dan kita akan
menjadi orang yang dilimpah ruahkan rizkinya. Dalam ayat lain disebutkan ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, kamu nanti akan dibuatnya pandai. Ini khusus untuk santri yang bertakwa kepada Allah, nanti akan diberikan kecerdasan oleh Allah dan kemudian dijadikan seorang yang alim. Bapak dan ibu-ibu sekalian, itu urusan dunia. Urusan akhiratnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan disediakannya surga itu bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga kekayaannya bukan cuma kekayaan duniawi, tetapi kekayaan ukhrawi yang akan pasti oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Untuk itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita wujudkan ketakwaan ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan, Pak Kiai, masa sih hanya takwa saja? Ya benar, hanya takwa saja sebetulnya, tetapi ditambahilah sedikit. Ditambahi sedikit, kuncinya kenapa saya menjadi kiai miliarder tapi dermawan. Percuma menjadi miliarder kemudian tidak dermawan. Kenapa percuma? Akan menjadi beban kepada pemiliknya ketika tidak dermawan. Kuncinya apa Pak Yai? Saya mohon maaf, sholat malam. Sholat malamnya menjelang subuh, karena ini berarti jauhul lailil akhir, tidak lama, paling lama 1 jam. Ya, pada umumnya 40 menit. Pertama, istighfar kita diterima, doa kita dikabulkan, tubuh kita senantiasa diberikan kesehatan, kita selalu dijaga dari kemaksiatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal min mustaghfirin fastaghfirhu, mana dan siapa di waktu ini orang meminta ampunan, saya ampuni. Mana dan siapa di waktu ini 1 jam sebelum subuh berdoa, saya kabulkan doanya. Dan mereka yang melaksanakan demikian akan dihilangkan penyakitnya, kemudian juga akan senantiasa dijaga dari kemaksiatan, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nanti saya selentrehkan sholatnya seperti apa ketika nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi saya datang ke sini, khusus hanya untuk bertemu dengan para kiai pengasuh pondok pesantren. Setelah itu sholat malam itu diakhiri dengan sholat witir. 1 rakaat saya kalau sholat witir. Ya, kalau waktunya masih ada memang 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Karena sholat witir itu hampir wajib hukumnya. Al-witru haqqun, al-witru haqqun, al-witru haqqun. Sholat witir itu wajib, sholat witir itu wajib, sholat witir itu wajib. Monggo Bapak dan Ibu sekalian kita laksanakan demikian. Kemudian masuk subuh. Ketika masuk subuh, sebelum sholat subuh kita sholat qabliyatas subhi, atau yang disebut raka'atul fajr. Ya, raka'atul fajr. Saya ulangi lagi, sholat malam tadi pahalanya besar sekali. Ya, sholat malam itu pahalanya besar sekali. Afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili. Paling utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Rak'atani fi jawfil lailil akhiri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir, ya 1 jam sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selesai sholat malam, panjangkan sholat subuh, kemudian sholat qabliyatas subuh dulu atau raka'atul fajr,
usalli sunnatan rak'atayil fajri mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kenapa? Rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Asyaddun nabi ta'ahudan minan nawafili rak'atan fajri. Paling sangatnya Rasulullah menjaga terhadap sholat-sholat sunnah itu adalah rakaat al-fajr yang paling sangat dijaga oleh Rasul. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Tentu kalau kita harus menjaga sholat rakaat al-fajri atau qobliyat as-subhi, jangan sampai terlambat sholat subuhnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya mendapatkan ijazah dari seorang ulama masyhur di Madinah, namanya Syekh Sayyid Ahmad Al-Hasan, seorang yang masyhur di Madinah. Beliau mengijazahkan sholat rak'atayil fajri kepada saya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sekali, rakaat yang kedua membaca Alam Nashrah. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah sekali dilanjutkan dengan Alam Nashrah. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah sekali dilanjutkan dengan Alam Taro sekali, dilanjutkan lagi dengan Li'ila fi Quraisyin sekali. Katanya beliau, ini nanti akan senantiasa diberikan kesehatan, tetapi sekaligus akan dilimpah ruahkan rezekinya. Rakaat pertama Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Rakaat kedua Fatihah sekali, Alam Taro sekali, Li'ila fi Quraisyin sekali. Ini Bapak dan saudara-saudara, saya laksanakan karena beliau adalah orang yang mukhlis sekali. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya setelah sholat subuh, setelah rakaat al-fajri kita sholat subuh. Diusahakan berjamaah sholat subuhnya walaupun dengan keluarga, apalagi kalau di masjid. Man sholat subha jamaatan, ada yang jamaatan, ada yang man sholat subha begitu. Fahuwa fi dhimmatillah wala yatlubannaka Allahu bi syai'in min dhimmatihi. Bayangkan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia akan berada dalam tanggungan Allah, dan Allah tidak membutuhkan yang lain. Cukup dengan sholat subuh berjamaah, seseorang akan berada dalam tanggungan Allah. Karena dampaknya tentu setelah mampu menjaga sholat subuh berjamaah akan menjadi orang yang muttaqin, insyaallah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, setelah sholat subuh panjenengan jangan tidur sampai terbit matahari. Saya pikir apa sulitnya sih? Apa sulit? Tapi saya menyaksikan betapa terasa sulit bagi kebanyakan orang. Bagi kebanyakan orang yang belum membiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak ada sulitnya. Jangan pernah tidur sampai terbit matahari. Boleh setelah terbit matahari itu. Berdasarkan hadis Nabi, dan hadis ini sahih. Inna Allaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syamsi. Sungguh Allah membagi-bagikan rezeki sejak terbitnya matahari, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Sungguh Allah membagi-bagikan rezeki sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu kita sudah harus mempersiapkan diri sebelum terbit fajar shadiq. Ya, dengan tadi sholat malam 40 menit lah atau 1 jam sampai terbit matahari. Karena ini hadis sahih, kemudian ada orang meneliti ada apanya, ada rahasia apa di tenggang waktu itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata ada rahasia Allah. Allah menurunkan ozon, yang ozon ini memiliki sifat
membuat tubuh kita kuat dan semangat. Jadi ternyata rahasianya itu Allah menurunkan ozon, yang ozon itu memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Tentu jika tubuh kita kuat dan semangat, kita akan bisa bekerja tahan lama. Dan kita akan, mohon maaf, akan efektif dalam bekerja. Dan kalau sudah demikian, ya insya Allah rezeki kita banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, masa cuma itu Pak Kiai? Sudah, kalau panjenengan masih bertanya lagi, masa cuma itu, saya tambahkan. Di tenggang waktu itu panjenengan membaca 10 kali. 10 kali aja, tidak banyak-banyak. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Al-Quran itu bacanya saja sudah dapat pahala. 10 kali aja, jangan banyak-banyak. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Masa cuma itu? Kalau pertanyaannya masa cuma itu, saya tambahi panjangan membaca, dan ini pernah saya laksanakan, membaca cukup ya kafi, jangan diberi tanwin karena ini ada ya-nya di depannya. Ya kafi, ya mughni, ya fattahu, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattahu, ya razzaq. Berapa kali? 1000 kali. Kalau ini banyak. Ya kafi, ya mughni, ya fattahu, ya razzaq. Paling 10 menit selesai. Ya kafi, ya mughni, ya fattahu, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattahu, ya razzaq. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau kemudian nanti Allah mentakdirkan kita menjadi orang kaya, miliarder, maka jadilah yang roman. Seperti tadi dikatakan, saya adalah kiai miliarder tapi dermawan. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak kepingin kehilangan nikmat. Alhamdu ala ni'mati amanun lizawaliha. Bersyukur atas kenikmatan Allah itu pengaman dari hilangnya kenikmatan itu. Alhamdu ala ni'mati amanun lizawaliha. Jangan usah khawatir, tapi memang tidak boleh boros. Tidak boleh boros, israf tidak boleh. Tidak usah khawatir kalau kita beramal untuk kemudian berkurang harta benda kita. Itu kan orang pragmatis yang mengatakan demikian. Karena as-sadaqatu la tazidul mal illa kasratan. Sedekah itu tidak akan menambah harta kecuali semakin banyak hartanya. Tapi tentu dengan perhitungan. Walaupun demikian, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, panjenengan jangan boros. Jangan berlebihan, karena al-qasdu nisful ma'isa. Al-qasdu al-iqtisad, al-qasdu berhemat, tidak berlebih-lebihan, tetapi tidak taktir. Taktir itu medit, kepada dirinya saja medit, tidak israf, itu namanya al-qasdu. Al-qasdu nisful ma'isa. Orang yang hemat itu berarti separuh daripada kehidupan. Contohnya kalau panjenengan rezekinya 100.000, biaya hidupnya 100.000, tapi bisa menggunakan hanya 50.000, maka 100.000 itu bisa untuk 2 hari. Al-qasdu nisful ma'isa. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena tadi Kiai Ma'arif membatasi waktu kepada saya untuk tidak lama-lama, tapi mudah-mudahan bisa dihafal oleh panjenengan. Tapi saya berjanji insya Allah
3 bulan lagi ke sini untuk mengumpulkan para pengasuh pondok pesantren, menyimak apa rahasianya saya memiliki pondok pesantren yang tadi dikatakan sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia, dan saya kenapa menjadi miliarder yang dermawan. Contohnya bulan puasa yang lalu, bukan yang kemarin, bulan puasa yang lalu saya memberikan sedekah kepada 40.000 paket senilai 8 miliar. Puasa kemarin lebih berkisar 9 miliar nih puasa kemarin. Ini Bapak dan Ibu. Kenapa saya dengan ringannya mengeluarkan itu? Karena as-sadaqatu la tazidul mal illa kasratan. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi untuk itu mudah-mudahan wa amma bi ni'mati rabbika fa'hadis, terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain agar orang lain bisa mendengarkan, menyimak, kemudian meniru dan mendapatkan kenikmatan yang sama. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Taufik segera kesini, Mas Taufik.